Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa adik-adik? Apakah kalian sehat? Baik, sebelum pembelajaran dimulai, di sini sudah kenalan sama ibu guru kita sendiri. Tak kenal maka tak sayang. Jadi di sini perkenalkan, nama saya Ibu Andina Nurita Hidayanti. Dengan Bapak Andika Matati. Ada Ibu Aca. Jadi sebelum pembelajaran dimulai, kita melakukan sesi berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Sudah. Ya. Baca doa akan belajar dimulai.
mengenal dan melestarikan norma dalam adat istiadat. Ada yang tahu apa? Norma? Ada yang tahu norma? Ada yang tahu norma? Sebelum memulai ini topiknya? Oh, peraturan yang ada kita. Oke. Ada yang lagi? Ada yang lagi? Norma? Tidak? Oke. Norma ini saya akan jelaskan lebih dalam. Ya, menurut Kamus PBI, norma adalah aturan atau ketentuan yang mengikat warga kelompok masyarakat. Dengan kata lain, norma adalah aturan yang mengatur tingkah laku manusia. Dan artinya, norma tidak bersifat menyeluruh. Masyarakat berusaha untuk menjunjung tinggi dan mempertahankan norma yang berlaku. Jadi norma yang ada di sekitarnya. Jadi betul apa ADTK atau apa? Ya, itu potongannya. Dari lagi ya. Untuk adat istiadat merupakan aturan yang tidak tertulis yang diakui sebagai hal baik oleh masyarakat, sehingga terus dilakukan dan menjadi sebuah kebiasaan atau budayanya. Nah, itu ya. Bisa kan? Ya, adat istiadat juga berlaku bagi masyarakat yang tinggal di wilayah tertentu, artinya tidak bersifat menyeluruh. Jika dilihat dari kedua pengertian, norma dan adat istiadat, dapat dikatakan bahwa adat istiadat merupakan bagian dari norma. Nah, norma adalah adat istiadat dan adat istiadat adalah norma. Gitu ya. Untuk itu norma dan istiadat yang ada dalam masyarakat yaitu mengucapkan permisi ketika memasuki rumah, kemudian mencium tangan kedua orang tua ketika hendak pergi atau pergi ke sekolah, ya. Tidak meludah di sembarang tempat. Ayo siapa yang meludah di sembarang tempat? Ayo ngaku siapa? Yang meludah di sembarang tempat siapa? Ayo siapa? Kayak om ya biasanya yang ada ya bapak-bapak ya sama orang gitu ya. Ya. Dan perhatikan gambar di samping ini, apakah ketiga gambar ini memiliki pelanggaran norma? Iya. Ya. Manakah yang pelanggaran norma? Yang ini. Yang itu ya, yang kita ya. Untuk yang tengah itu bagaimana? Lainnya. Berarti kalau yang tengah itu berarti bukan ya? Bukan. Untuk yang atas dan di bawah berarti masuk ya? Ada yang ini, ada tahu kenapa? Kenapa yang atas dan yang bawah itu termasuk pelanggaran norma? Ada yang tahu? Ya, peraturan lalu lintas yaitu untuk yang di bawah kenapa? Membuang sampah sembarangan. Ya, itu padahal kerja kantoran. Ya, saya lanjutkan ya. Ya, itu paling pentingnya melestarikan norma dalam adat dan istiadat di sekitar, yaitu identitas bangsa, kemudian dihargai oleh orang sekitar, kemudian warisan leluhur. Warisan leluhur yaitu adat istiadat tadi. Ya, langsung ke ini bentuk-bentuk norma dalam adat istiadat, yaitu yang saya jelaskan tadi, mengucapkan salam kepada yang lebih tua atau orang tua. Bisa atau mengikuti tradisi di desa sekitar kayak tahlilan dan lain-lain itu ya. Tahlilan terus apa namanya? Bukan bandengan loh ya. Biasanya bandengan. Bukan. Terus berbicara sopan, ya tentu sudah menjadi kebiasaan berbicara sopan. Kemudian berbaris rapi ketika masuk kelas. Ya kayak itu apa namanya? Sebelum masuk ke kelas kita harus berbaris rapi, gitu ya. Kemudian menghormati perbedaan teman. Nah, jangan ada yang rasis, tolong ya. Kayak ada yang kecil, ada yang besar, gitu ya. Jangan, yang penting sama, gitu ya. Ya. Beda, kita akan lanjutkan ke topik kedua ya. Ya. Langsung ke topik kedua yaitu kini aku menjadi lebih tertib. Yang mempelajari peraturan di sekitar kita. Ada yang tahu peraturan di sekitar kita apa saja? Apa saja? Kalau bisa. Ya, angkat tangan kalau bisa. Pak Layang. Hah?
peraturan. Terus peraturan di sini ada yang apa? Di kelas ini ada peraturan juga enggak? Loh, tidak ada. Iya, di sini Iya. Kalau misal tidak ada peraturan ya kacau di kelas ini. Ya. Untuk ini apa itu peraturan? Ayo, apa itu peraturan? Dalam kutip KBBI, peraturan dapat diartikan sebagai tatanan, petunjuk atau kaidah dan ketentuan yang dibuat untuk mengatur suatu hal, yang mengatur jalannya kelas ini atau mengatur sekolahan ini atau di lain sebagainya. Iya. Ya, saya lanjutkan. Jenis-jenis peraturannya adalah peraturan tidak tertulis dan tertulis. Ada yang tahu siapa peraturan tidak tertulis dan peraturan tertulis apa saja? Ya. Mungkin. Peraturan tidak tertulis itu seperti peraturan resmi. Ya. Terus kalau peraturan tertulis itu peraturan yang resmi. oh, resmi. Baik, itu juga benar. Ada lagi? Ada yang itu? Silakan. Yang kelompok sini mungkin dari belum. Iya, silakan. Suara saja. Loh, enggak, maksudnya belakangnya. Oh, itu. Loh, enggak, saya enggak itu. Saya aja. Mungkin yang di pojok. Ada yang tahu di pojok sini? Ya. Ya. Itu seperti norma hukum itu yang ada aturan dari negara atau dari pemerintah. Terus peraturan tidak tertulis itu seperti peraturan kesopanan, asusila seperti menjenguk orang sakit, salaman, bilang ketemu orang. Oh iya, tadi itu semua sudah benar semua ya. Dari tepuk tangannya ada sesuatunya ya. Ya, seperti yang dijelaskan oleh kedua siswa itu semuanya benar semua. Itu ya, saya untuk peraturan tertulis itu biasanya dibuat oleh pemerintah, penguasa negara maupun pengelola suatu tempat atau daerah atau di provinsi dan misalnya atau di Jawa Timur, misalnya di sini Jawa Timur atau di sini Sidoarjo. Nah, itu ada peraturan. Adapun sanksi dari peraturan tertulis adalah sanksi yang tegas. Dalam artian itu peraturan perundang-undangan, yaitu di UUD 1945 atau yang lain sebagainya. Ya. Untuk peraturan tidak tertulis, peraturan yang dibuat oleh masyarakat yang tinggal di wilayah tertentu dari desa itu ya. Peraturan tersebut berlaku dari masyarakat. Contoh peraturannya adalah adat istiadat, norma yang dijalankan oleh dua siswa itu juga benar. Ini contoh peraturan tertulis di sekolah. Apa saja ini? Ya. Terus ini peraturan tidak tertulis apa saja? Saya akan lanjutkan di topik 3 langsung ya. Ya, topik 3, awas loh, awas dulu. Kita bisa dihukum. Nah, dihukum atau sanksinya ketika kita melanggar peraturan tertulis atau tidak tertulis. Untuk fungsi peraturan seperti yang dijelaskan sebelumnya, saya lanjutkan lagi. Nih, apa yang terjadi apabila di sekolah maupun di sekitar tidak ada peraturan? Silakan. Pasti yang terjadi kalau tidak ada peraturan di sekolah, tidak di sekolah aja ya, di rumah, di masyarakat. Apa terjadi tidak ada peraturan? Kacau. Kacau. Saya tanya sendiri, tidak tertuan. Oh iya, kontrol. Itu awas tidak intervensi ya. Jangan dong Pak. Loh, maksudnya terpleset loh. Iya, ini kan time. Baik. Saya itu ya lanjutannya. Ada yang itu menambahkan lagi? Ada menambahkan lagi? Sudah ya, langsung ya. Langsung ke sini. Tidak ada peraturan,
berarti masyarakat sebebasnya melakukan apapun dalam artian positif dan maupun juga negatif, sehingga wilayah maupun sekolah tersebut tidak akan bisa tertib. Jadi begitu ya. Oleh karena itu peraturan dibuat agar menciptakan kehidupan harmonis di masyarakat dan sekitar. Kemudian siswa di sekolah merasa aman dan tentram. Jadi tidak ada yang merasa terbuli, untuk merasa diintimidasi atau merasa didiskriminasi, itu tidak. Ya, gitu ya. Saya akan lanjut. Sanksi pelanggaran. Loh, ada yang itu gambar apa? Ya. Ya. Sepeda motor di bawah kemudian ditangkap polisi. Ya. Kenapa? Nggak pakai helm ya kan ya? Pakai helm, kemudian ya tidak membawa apa namanya SIM, karena dibawa umur juga, apalagi tidak membawa STNK, double juga. Ya, saya lanjutkan ya. Jadi di setiap masyarakat banyak yang melakukan pelanggaran peraturan. Sanksi dibuat untuk orang pelanggar mendapatkan efek jerah berjanji untuk tidak melakukan pelanggaran lagi. Masih ada kok banyak. Iya, kayak itu. Ya masih banyak kayak gitu. Cuma kan ya tidak boleh ditiru ya tadi ya. Kalau misalnya terus dilakukan, itu namanya ayo apa? Ya masih pada. Betul. Saya lanjutkan ya. Contoh sanksi peraturan tertulis ialah hukuman penjara dan denda. Kecuali yang di bawah umur itu masih di bawah umur. Tetapi bisa juga kalau misal pelanggarannya berat kayak misalnya membunuh atau misalkan apa namanya memakai narkoboy, gitu ya. Nah itu bisa seumur hidup. Ya. Kita lanjutkan ya gitu ya. Daripada membahas yang aneh-aneh. Lanjut. Contoh sanksi peraturan tidak tertulis ialah penyesalan. Penyesalan kayak tadi. Karena merasa malu karena melakukan pelanggaran. Kayak misalnya apa namanya tidak salam kepada orang tua atau yang lebih tua, kita merasa malu atau menyesal. Gitu ya. Baik, kita langsung ke sesi kelompok ya, habis ini ya. Oke. Jadi itu tadi penjelasan dari Bapak Tika. Teman-teman masih semangat? Masih ya? Mau ice breaking dulu? Oke. Kalau ibu bilang tepuk semangat. Semangat. Bisa? Bisa. Oke. Tepuk semangat. Setelah ini teman-teman boleh bikin 3 kelompok karena teman-teman ada 12, mungkin nanti 13. Oh, ya 14. 5. Oke, berarti nanti kelompoknya ada yang berisi 5, ada 5, satunya isi 4. Jadi teman-teman boleh memilih teman tersendiri. Kalau sudah nanti pilih ketua kelompoknya ya. Ya, ini kita kelompoknya ya. Nanti kalau sudah teman-teman boleh kumpul di bawah.
Enggak. Enggak. Apakah sudah semua? Belum.
yang dilanggar. 1. Melanggar rambu lalu lintas. Sanksi yang diberikan kurungan paling lama 4 bulan atau denda paling banyak 1 juta rupiah. Yang kedua, mencuri. Sanksi yang diberikan sanksi adat atau bahkan hukum pidana. Yang ketiga, terlambat datang ke sekolah. Sanksi yang diberikan membersihkan ruang kelas atau mengikuti apel pagi. Yang keempat, membuat keributan yang mengganggu kenyamanan orang lain. Sanksi yang diberikan sanksi berupa teguran atau bahkan hukuman. Sekian penjelasan dari kelompok saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian yang terakhir, kelompok terakhir silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan teman-teman, saya dari kelompok Unicorn. Baik. Kita akan membacakan peraturan tertulis dan peraturan tidak tertulis. Apa saja sih peraturan tertulis di sekolah itu? Nah, kalian saya akan menjawab ya. Yang pertama ada menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Yang kedua, mengikuti kegiatan belajar. Yang ketiga, masuk sekolah tepat waktu. Yang keempat, memakai seragam sekolah yang sesuai. Terus kalau untuk peraturan tidak tertulis itu apa aja? Nah, yang pertama, menghormati orang yang lebih tua. Yang kedua, jujur. Yang ketiga, tidak meludah di sembarang tempat. Yang keempat, mengucapkan salam ketika memasuki kelas. Sekian, terima kasih dari kelompok saya. Ya. Ya. Oke ya, untuk ini lembar kerjanya sekarang akan lembar penilaian sekarang ya. Ya. Kita kelas 4 ya. Ya, kita kelas 4. Ya Allah, belum koreksi. Koreksi PS yang gratis. Tapi biji 64 ribu. Masih sibuk, masih sibuk. Saya nggak ada mikir dulu. Oke. Sekarang ada 4 nilai. Nilai proyek, nilai tugas. Ada pertambahan 1 nilai proyek. Nah, rencananya simulasi ini mau saya masukkan di
tugasnya atau kondi? Tugas sama dengan proyek gitu ya? Iya. Begitu. Karena jadi dia tuh nggak dari awal konfirmasi di awal semester. Kalau misalnya ada nilai tambahan seperti ini kan kita rencanakan dari awal. Iya, benar. Ayo kerjakan. Yang belum kerjakan ya.
Ya, B. Jawabannya adalah B. Lisan. Betul sih. Lisan ini salah. Saya nomor 7. Ya, silakan nomor 7. Sanksi peraturan tidak tertulis berupa B. Teguran atau peringatan. Ya, B. Nomor 7 B. Teguran dan peringatan. Ya. Nomor 8 sekarang. Apa? Oh, punya oke, ada benar? Oke, benar ya. Nomor 8 munculkan konflik. Ya. Sekarang nomor 9 siapa? Yang membacakan? Di bawah ini sanksi pelaku pelanggaran aturan tertulis adalah D. Denda. Ya, berarti pelaku pelanggaran aturan tertulis adalah denda. Betul ya. Terakhir nomor 10. Mau. Ya, silakan. Di bawah ini merupakan peraturan tertulis kecuali D. Dilarang mencuri. Dilarang mencuri. Oh, D. Apakah benar? C nomor C. 4. Ya, C ya. Benar ya. Nomornya seragam sekolah sesuai hari. Yang salah sebetulnya berapa dikali 10 ya? Tapi kalian kalau dapat jawaban nggak langsung dapat ya? Iya, Harus langsung jawab dapat tuh ya. dulu. Nanti dapat aja. Ada salahnya. Ibu punya gambar apa ini kira-kira? Isu. Situasi naik kendaraan. Nah, teman-teman nanti teman-teman boleh ambil terserah gambarnya. Teman-teman harus menjelaskan situasi yang boleh dilakukan sama yang tidak boleh dilakukan dari gambar ini. Bisa? Bisa. Nah,
Ya nggak apa-apa. Bentar ya, kita itu ya. Ya, jadi Ya, nomor 2 silakan. Melihat barang bukan milik kita. Tuh, semua. Wah, gitu. Berarti satu ini tuh dua. Iya. Silakan. Bukan Kalau nggak milik kita. dibantu sama temannya juga nggak apa-apa. Sudah. Loh, ini keduanya. Oh, ini yang baiknya. Loh, bukan. Maksudnya kan kamunya satu-satu apa, satu dua apa. Baju maksudnya apa? Sama yang dulu. Kan ada dua, berarti ada empat. Loh, kan ini yang judulnya. Ini judulnya yang melihat barang bukan milik kita. Itu yang baiknya bagaimana? Apa? Itu bagaimana? Itu yang dulunya bagaimana? Ada barisnya dulu. Sudah dibaca ya. Ya, baris. Harganya adalah kita bisa mengantri dan berbuat jujur. Terus hal tidak baiknya adalah kita menyerobot antrian dan juga bisa tidak membayar. Selanjutnya, ini situasi di pusat perbelanjaan. Lainnya kita boleh membeli sama bukan sama. Bentuknya tidak berisik dan setelah kita memilih harus dibayar. Terima kasih ya. Saya akan membacakan kalau misalnya kita menjelaskan kalau misalnya kita melihat barang tapi itu bukan milik kita, kita harus mengembalikan barang itu dan kita juga tidak boleh menyentuh barang itu karena barang itu adalah privasi dan yang harus kita lakukan adalah kita bisa melapor ke pihak yang berwajib. Terus kita harus mengembalikan kalau kita tahu siapa yang punya barang itu. Ya, Nah, di sini saya mendapatkan kartu situasi di toilet umum. Nah, di sini saya akan menjelaskan. Ini ada gambar. Nah, di sini tuh kalau di toilet umum kan nggak boleh, harus antri terlebih dahulu, tidak boleh menyerobot antrian, harus sesuai sehabis orang itu lah
mengucapkan salam. Nanti tidak berkah. Selanjutnya di sini kita akan memutarkan video tentang penjelasan materi dari topik A sampai topik C. Mohon untuk didengarkan dan disimak ya. Iya, Bu. Ya. Bisa dikunci. Bisa dikunci. Mata pembelajaran IPA kelas 4 kegiatan tentang membangun masyarakat yang beradab. Topik A, norma dan adat istiadat di daerah. Menurut KBBI, norma adalah aturan atau ketentuan yang mengikat warga kelompok masyarakat. Dengan kata lain, norma adalah aturan yang mengatur tingkah laku manusia. Norma dibuat oleh manusia disesuaikan dengan masyarakat di wilayah tertentu dengan memperhatikan nilai-nilai yang dituju pada kelompok masyarakat tersebut. Contoh, 1. Norma kesusilaan seperti jangan mencuri barang milik orang, hormati sesamamu, bersikaplah jujur. 2. Contoh norma kesopanan. Contohnya 1. Sebelum berangkat ke sekolah harus berpamitan kepada kedua orang tua. 2. Sebelum bertamu harus menutup pintu. Yang ketiga ada contoh norma agama. 1. Kawin dalam adat agama lain. 2. Jangan bunuh minuman keras. Yang keempat ada norma hukum. 1. Menaati peraturan lalu lintas dan 2. Wajib membayar pajak. Dan istiadat merupakan aturan tidak tertulis dan diakui sebagai hal baik oleh masyarakat sehingga terus dilakukan dan menjadi sebuah kebiasaan. Adat istiadat juga berlaku bagi masyarakat yang tinggal di wilayah tertentu. Artinya, tidak bersifat menyeluruh. Jika dilihat dari kedua pengertian norma dan adat istiadat, dapat dikatakan bahwa adat istiadat merupakan bagian dari norma. Norma ataupun adat istiadat yang ada di wilayah masyarakat tersebut mengucapkan kebijakan masuk di rumah yang menceritakan dia tidak mengerti dalam tempat tidak Peraturan tidak
Berikut ini. Ya. Boleh? Ada yang baca? Ada yang baca? Berikut ini adalah contoh peraturan tidak tulis kecuali C. Gimana? C. C ya. Ya. Loh.
untuk pelajaran hari ini kita akan akhiri dulu. Sebelum mengakhirinya kita akan berdoa. Belum sebentar ya, kita akan mulainya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri. Sadaqallahul azim. Oke, semoga hari ini ilmunya bermanfaat. Apabila Pak Cika, Bunda Syekh, Bu Anda ada salah, Ibu minta maaf. Iya. Terima kasih teman-teman. Dulu dari Cibulu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu bisa seumur hidup.